Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Raicita Diazura, beserta rekan saya Peter Sembiring akan membahas suatu topik mengenai Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Peter Sembiring dengan NIM 23555 dari Pendidikan Seni Musik. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dan Revolusi 4.0. Apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai acuan dalam bernegara. Pancasila dibentuk agar menyelesaikan atau merumuskan semua isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini. Globalisasi juga membawa dampak yang sangat berpengaruh bagi Indonesia, apalagi dengan adanya globalisasi ini, sumber daya manusia menjadi sedikit sulit karena adanya teknologi yang kita sering dengar dengan sebut Revolusi 4.0. Apa sih Revolusi 4.0 ini? Revolusi 4.0 merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih menurut Andreja. Di sini kita juga mengetahui bahwa relevansi Pancasila dapat terlihat jelas karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomatis yang semakin canggih sehingga peluang SDM bekerja akan semakin berat bila tidak diseimbangkan dengan soft skill yang terdapat dalam nilai Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Raicita Diazura dengan NIM 2003220 dari Pendidikan Seni Musik. Kehadiran internet di era revolusi industri 4.0 telah merubah banyak hal. Salah satunya adalah perkembangan internet sendiri yang berevolusi dari tahun ke tahun. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dulunya internet sebatas digunakan sebagai media informasi dan berkirim pesan singkat, namun seiring berkembangnya waktu, internet telah berubah menjadi Internet of Things, robot hingga self-driving car. Tak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi salah satunya ditunjukkan dengan diciptakannya Artificial Intelligence atau AI, atau robot yang mirip dengan manusia. Sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga menggeser peran manusia dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pastinya menguntungkan dunia industri, namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena teknologi dirasa lebih efisien dan efektif dibandingkan tenaga atau manusia yang menuntut kenaikan upah buruh tapi tidak diikuti dengan kenaikan produktivitasnya. Akhirnya, banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran dan menyebabkan terjadinya pengangguran teknologi. Revolusi Industri 4.0 akan mengancam pekerjaan masyarakat. Mereka yang tidak memiliki keahlian lebih dan khusus akan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, dalam persaingan bebas tenaga kerja di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang saat ini kita jalanin, menurut para job seekers atau pencari kerja untuk membekali diri semaksimal mungkin untuk menguasai teknologi modern, terutama teknologi digital. Namun, banyak orang lupa ada sisi lain yang lebih penting untuk dimiliki, yaitu karakter dan integritas. Maka, Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup, dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia Indonesia harus menjadi ruh utama dalam perumusan kode etik profesi yang meliputi aspek etika, moral, dan hukum. Dengan begitu, SDM Indonesia akan memiliki kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dengan keunggulan karakter dan integritas Pancasila. Dengan konsep ini, bergaining position, SDM Indonesia akan menguasai pasar dunia. Sekian dan terima kasih.